Selamat siang Bu Teti. Perkenalkan, nama saya Dear dari 12 IPA nomor absen 3, dan samping saya Nama saya David Wibowo, saya dari kelas 12 IPA nomor absen yang kedua. Pada hari ini saya dan Dear akan melakukan uji coba praktikulum biologi sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Dan bahan-bahannya juga sangat sederhana, dapat kita jumpai di dapur rumah kita sendiri. Tujuan dari praktikulum ini adalah untuk mengidentifikasi zat makanan yang terdapat dalam bahan makanan sehari-hari. Kita akan melakukan identifikasi terhadap 3 zat makanan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Bahan-bahan yang tersedia ada apa saja dia? ada roti, di sini ada blue band, gula, nasi, kertas HVS, pipa tetes, tisu, gelas, susu bubuk, betadin, telur, 2 pisang, cuka, susu cair, ketumbar, minyak, dan kecap. Jadi pertama-tama kita akan menguji 5 bahan karbohidrat yang ada pada di sini. Yang pertama-tama di sini ada kentang, kita masukkan kepada wadah A, dan di sini ada gula, kita masukkan pada wadah B. Lalu yang ketiga ada roti, kita masukkan ke wadah C. Dan yang keempat ada nasi, kita masukkan ke wadah D. Dan yang terakhir di sini ada susu bubuk, kita masukkan ke wadah E dengan takaran secukupnya. Nah, setelah kita memasukkan 5 bahan makanan tersebut pada wadah masing-masing, sekarang kita akan memasukkan 5 tetes betadin pada bahan makanan. Ingat, hanya 5 tetes. 5 tetes pada kentang, 5 tetes pada wadah B yang berisi gula, 5 tetes pada wadah C yang berisi sebuah roti, 5 tetes pada wadah D yang berisi nasi, dan yang terakhir 5 tetes pada wadah E yang berisi susu bubuk. Nah, setelah kita meneteskan 5 tetes betadin kepada bahan-bahan makanan, sekarang kita akan menunggu betadin tersebut bereaksi sambil mengamati reaksi apa yang akan terjadi pada 5 bahan makanan tersebut. Setelah tadi kita sudah meneteskan 5 betadin pada 5 bahan tersebut, untuk mengecek bahan-bahan yang 5 tersebut ini ada karbohidratnya, ciri-cirinya warnanya akan berubah menjadi biru gelap. Semakin gelap warnanya, semakin banyak kandungan karbohidratnya. Kita bisa cek di sini ada pada wadah A yang berisi kentang. Warnanya berubah menjadi gelap. Itu tandanya bahwa kentang mengandung banyak karbohidrat. Terus kita pindah ke wadah B. Wadah B di sini kita melihat warnanya seperti gula merah. Warnanya tidak gelap. Berarti sini menandakan bahwa gula itu tidak mengandung karbohidrat. Lalu kita pindah ke C, wadah C. Di wadah C ada roti. Di sini roti warnanya sangat gelap. Berarti roti sangat banyak mengandung karbohidrat. Lalu kita pindah ke wadah D. Di wadah D ada nasi. Di sini kita lihat bahwa nasi itu sangat gelap. Berarti menandakan bahwa kalau nasi itu banyak mengandung karbohidrat. Terus yang terakhir ada susu bubuk. Susu bubuk di sini kita bisa melihat warnanya sangat gelap juga, dan itu menandakan bahwa susu juga banyak mengandung karbohidrat.
Nah, untuk uji coba yang kedua kita akan melakukannya pada bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama ada margarin atau blue band, atau juga mentega. Blue band adalah mereknya saja. Kita ambil sedikit, lalu kita oleskan pada kertas ini. Kita oleskan. Hingga merata. Lalu yang kedua pada pisang. Kita ambil, lalu kita oleskan. Oleskan. Bahan yang kedua ada ketumbar. Kita ambil lalu kita oleskan. Kita oleskan lalu kita diamkan. Bahan yang keempat susu cair. Kita tuang dan kita oleskan. Setelah semua sudah dioleskan secara merata, lalu kita tunggu sampai bahan-bahan tersebut kering pada kertasnya. Setelah itu kita bisa menganalisis di bawah cahaya sinar. Pada pengujian lemak di sini ada 4 bahan yang telah diuji, yang telah dioleskan. 4 bahan yang pertama di sini ada susu cair, pisang, blue band, dan ketumbar. Cara menguji bahan tersebut yang mengandung lemak yaitu menganalisis dari sinar matahari. Yang pertama di sini ada susu cair. Di sini susu cair kita lihat dia mengandung lemak yang cukup lumayan banyak. Dan yang kedua di sini ada pisang. Kita mengujinya di bawah sinar matahari. Di sini pisang terlihat sedikit mengandung lemak. Dan yang ketiga di sini ada blue band. Terlihat sangat jelas di sini bahwa lemak pada blue band ini sangat banyak dan banyak mengandung lemak banyak. Yang terakhir di sini ada ketumbar. Kita bakal mengetes kalau ketumbar itu ada lemak atau tidak. Kita mengetesnya di bawah sinar matahari. Kita bisa lihat di sini ketumbar tidak mengandung cairan apapun atau lemak apapun. Bisa dibilang kalau ketumbar itu tidak mengandung lemak atau sejenisnya yang lainnya. Oke. Pada step selanjutnya kita bakalan menguji 4 bahan yang mengandung protein. Yang pertama di sini ada putih telur, kecap, minyak, dan susu cair. Langkah-langkah untuk menguji bahan-bahan tersebut, pertama kita harus menuangkan air panas ke 4 wadah tersebut. Air panasnya hanya secukupnya saja. Setelah kita sudah menuangkan air panas kepada 4 wadah tersebut, kita mencoba menuangkan bahan-bahan keempat bahan ini ke dalam wadah. Yang pertama yaitu wadah A, putih telur. Yang kedua wadah B ada kecap. Dan wadah yang ketiga yang C minyak. Dan yang terakhir di sini ada susu. Kita tuangkan dengan secukupnya saja. Setelah sudah dituangkan keempat bahan tersebut kepada wadah air panas ini, lalu kita campur oleh cuka dengan
Setelah keempat bahan ini sudah diteteskan air cuka, kita tunggu sampai reaksinya berubah. Nah, setelah kita tunggu beberapa menit, terjadi perubahan pada reaksi cairan tersebut. Pada wadah A, terlihat sangat jelas bahwa terjadi penggumpalan pada putih telur. Nah, penggumpalan ini terjadi karena telur mengandung banyak protein. Nah, pada wadah selanjutnya yang B yang diberi kecap, tidak terjadi penggumpalan, yang berarti pada larutan kecap ini tidak mengandung atau mengandung sangat sedikit protein. Nah, hal tersebut terjadi juga pada wadah C yang berisi susu cair. Terlihat jelas tidak ada reaksi penggumpalan di sini, yang menandakan susu ini tersebut mengandung sedikit protein. Nah, pada wadah yang D juga terlihat tidak terjadi penggumpalan pada minyak. Ini menandakan bahwa minyak tidak mengandung protein atau mengandung sangat sedikit protein. Selamat siang Bu Teti. Pada hari ini saya akan melakukan uji kedua praktik biologi, yaitu Replikasi aerob. Replikasi aerob adalah penguraian senyawa organik dengan menggunakan molekul oksigen bebas. Nah, biasanya penguraian ini terjadi pada organ sel yang disebut mitokondria dengan menggunakan unsur atau bahan senyawa yang mengandung glukosa. Biasanya itu ada pada nasi atau gula. Nah, dengan itu kita akan melakukan uji coba sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah, yaitu botol, balon, gula, terus ada ragi, dan juga ada air hangat. Ini harus menggunakan air hangat. Kenapa harus menggunakan air hangat? Agar saat kita tuangkan, kuman-kuman yang berada di dalam ragi atau organ-organ organisme yang ada di dalam ragi tidak terbunuh oleh suhu air yang terlalu panas, sehingga kita harus mewajibkan menggunakan air hangat. Cara-caranya adalah dengan cara masukkan 1 sendok gula ke dalam botol dengan bantuan corong. Satu sendok ya tadi, karena tidak perlu jadi dijual. Nah, lalu 1 sendok ragi. Ini sendoknya sendok makan ya, bukan sendok teh. Jika sudah, lalu dituang air hangat setengahnya saja. Lalu dikocok dahulu. Kalau sudah, lalu tutup dengan balon. Lalu kita amati apa yang terjadi pada balon tersebut. setelah jangka waktu 5 menit, kita bisa lihat terjadi pada balon tersebut, terjadi penguapan pada balon tersebut yang diakibatkan dari air ragi dan campuran gula dan air hangat. Terjadinya penguapan pada balon tersebut. Dan inti dari ujian praktek ini adalah hal ini terjadi karena adanya resepsi aerobik antara gula dengan ragi. Hal tersebut terjadi karena ragi memakan zat yang ada di dalam gula dan melakukan penguapan. Nah, sehingga mengakibatkan penguapan yang menghasilkan oksigen bebas. Oleh karena itu, balon tersebut dapat mengembang. Sekian uji praktek sederhana biologi kami. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang